Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 11 April 2024. Hari ini gereja mengajak kita memperingati Santo Stanislaus dari Krakow, Polandia, uskup dan martir yang hidup pada abad ke-11. Ketika orang tuanya sudah memasuki usia senja, belum dikarunia seorang anak, ia mohon kepada Allah agar mendapatkan seorang anak. Dan akhirnya doa itu dikabulkan. Ia lahir pada masa orang tuanya sudah senja usia. Ketika meningkat remaja, ia menunjukkan kepandaian yang luar biasa, dan cita-citanya hanya satu, yakni sebagai rahib, mempersembahkan hidup kepada Allah. Cita-cita itu terwujud ketika kedua orang tuanya sudah meninggal. Ia pun melepaskan segala-galanya dan memasuki pendidikan sebagai calon imam. Setelah menyelesaikan studi yang diperlukan, ia ditahbiskan sebagai seorang imam. Ia termasuk pengkhotbah ulung. Kesalehan, kepandaiannya membuat banyak umat terpaut kepada dia. Akhirnya ia dipilih dan ditahbiskan menjadi uskup di kota Krakow atas restu Paus Alexander yang kedua. Pada masa kepemimpinan di keuskupan, Raja Polandia, Raja Boleslaus II, adalah orang yang sombong, cabul, dan kasar. Ia bisa melakukan apa saja, termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Ia pun menikah dengan paksa dari istri seorang prajuritnya. Perbuatan ini membuat uskup Stanislaus berangkat ke istana menegur raja, dan karena raja tidak peduli akan teguran uskup, maka uskup mengekskomunikasi. Namun ini pun tidak dihiraukan. Pada suatu ketika seorang imam memimpin misa di katedral dan melihat raja ikut dalam ekarsi itu, imam segera menghentikan perayaan ekaristi dan meninggalkan altar. Raja marah dan dengan pengawal-pengawalnya mencari uskup Stanislaus yang telah mengekskomunikasinya. Dan akhirnya Stanislaus ditangkap dan dibunuh dengan kejam.
Kita bersyukur atas kegigihan Santo Stanislaus dalam memperjuangkan kebenaran meskipun kematian menjadi risikonya. Bacaan hari ini senada dalam bacaan yang pertama ketika para rasul dihadapkan pada sidang dan diminta untuk menghentikan pengajaran. Petrus menjawab, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tentu ini mengandung resiko bahwa para rasul menghadapi ancaman. Sedangkan pada bacaan Injil, Yohanes memberikan pengajaran dan kesaksian kepada murid-muridnya bahwa Dia yang datang dari atas akan menjadi pemimpin, dan barang siapa percaya kepada Anak yang dari atas akan beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan mendapatkan murka dari Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, baik para rasul maupun uskup memilih tindakan yang benar sekalipun konsekuensinya harus mati. Meminjam istilah para rasul, mereka lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Taat kepada Allah berarti percaya kepada Anak yang telah turun dari surga dengan mematuhi sabda dan kehendaknya. Ketaatan kepada Allah mengandung risiko dan konsekuensi, bisa jadi penjara ataupun bahkan kematian. Namun bagi para rasul dan bagi Santo Stanislaus, mereka memilih yang terbaik meskipun risikonya harus mati. Bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah dunia ini, kita juga dihadapkan pada pilihan taat kepada Allah dengan mematuhi sabda dan kehendaknya, ataukah taat kepada dunia dengan konsekuensi taat kepada Allah mendapatkan banyak tantangan dan kesulitan, tetapi kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka saya mengajak untuk melihat hidup kita dalam situasi pilihan taat kepada Allah atau dunia, mana yang kita pilih. Saya berharap kita lebih taat kepada Allah dengan sabda dan kehendaknya daripada taat kepada dunia yang menjanjikan kebahagiaan semu. Semoga kita konsekuen dengan pilihan kita sebagai anak-anak Allah, dengan senantiasa menjadikan kehendak Allah sebagai model dalam kita bertindak. Mari bersama-sama kita mencoba mengerti sabda dan kehendaknya, dan kemudian kita laksanakan dalam kehidupan
yang konkret. Semoga kita lebih taat kepada Allah daripada taat kepada dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami agar pilihan kami tidak salah, yakni memilih, mendengarkan, dan melaksanakan kehendak-Mu daripada kehendak dunia. Untuk itu kuatkanlah iman kami agar tetap bertahan menghadapi tantangan dunia. Iman kami yang kadang jatuh, lemah, dan mandek, kuatkanlah sehingga iman itu tetap bernyala. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau masukkan dalam bilangan para kudus-Mu. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu mengurai. Yang kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk mendapatkan rezeki. Oleh karena itu ya Bapa, semoga Engkau senantiasa membimbing, memberkati kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya mengajak untuk memiliki hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari berbagai penyakit, khususnya virus corona. Kita mencoba untuk terus peka mendengarkan kehendak Allah, merenungkan dan melaksanakannya, agar kita beroleh keselamatan. Terima kasih untuk semua yang telah ikut ambil bagian dalam karya gereja lewat doa-doa, lewat tenaga dan karya, serta lewat dana. Termasuk kotak APP yang harus segera dikumpulkan untuk dikontribusikan ke keuskupan. Dengan partisipasi panjenengan, gereja terus berupaya untuk melayani umat. Kita perdalam iman kita dengan katekese sebelum misa mingguan, dengan membaca kitab suci dan mengikuti berbagai kegiatan. Tanggal 17 akan ada pertemuan kedua Katolik Asik. Silakan umat untuk ikut mendalami dengan pengajaran. Terima kasih kepada semua umat yang berkontribusi dengan caranya masing-masing yang sungguh membantu dalam kehidupan menggereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.